utusan PP Muhammadiyah, Pak Gufron beserta rekan-rekan, Pak Edi Mulyadi dan tamu-tamu yang lain termasuk Pak Khalid. Karena orang kadang-kadang menyangka Pak Khalid ini orang Bontang, Pak. Orang Bontang. Masih garisnya Pangeran Singarajan. Pangeran Singarajan itu masih keluarga semua. Masih keluarga. Tapi orang Bontang nggak tahu. Kalau ditanya binnya nggak ada yang tahu itu. Binnya Sultan Maulana Yusuf. Ibunya namanya Ratu Khairiyah. Ratu Khairiyah bin Raden Agus Job. Bersaudara, punya saudara kakaknya jadi Adipati Kerawang, Pangeran Singa Perbangsa. Punya adik Pangeran Mandalika. Itu yang kakak beradik itu. Pangeran Singarajan ini istrinya Nyimas Ratu Aminah, anaknya Pangeran Sunyalaras Tanara. Jelas? Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, semua yang hadir memenuhi undangan kami sekeluarga dalam rangka halal bihalal. Kebetulan kita sama satu seperjuangan bagaimana kita menjaga kehidmatan, kemaslahatan umat di Banten ini. Maka pada kesempatan ini juga kita ingin bersama-sama, kebetulan pada bulan ini adalah haulnya Sultan Maulana Samuddin. Haulnya panutan orang Banten yaitu Sultan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tanggal 1 Syawal. Kemudian Sultan Maulana Yusuf yang wafat pada tanggal 12 Syawal. Kemudian Pangeran Sunyalaras yang wafat pada tanggal 15. Kebetulan termasuk buyut saya di sini, Pangeran Astapati. Buyut saya atau kakek saya Ki Samaun termasuk buyutnya Bung Karno. Jadi kadang-kadang orang nggak tahu bahwa Bung Karno itu asal usulnya dari mana. Ya dari sini. Maka saya minta keikhlasan yang hadir untuk kita
mendoakan atau kirim hadiah ke leluhur kita supaya kita mendapat keridhaan dari orang-orang tua kita, supaya orang-orang tua kita supaya diampuni segala dosanya, ditetapkan iman Islamnya, kita yang ditinggalkan supaya bisa menjadi penerus perjuangannya. Itulah harapan kita semua. Wa ala hadiniyah wa likulli niyatis sholihah wa ila hadratin nabiy wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa li baitihi wa dzurriyyatil kiram lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ila hadrati al-khulafa'ir rasyidin Khalifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abi Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali wa baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in tabi'in bi salil yaumiddin radhiyallahu anhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumailah hadrati, supaya tahu kadang-kadang kita hadiah ke Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu leluhurnya Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin ini ke Sultanul Aulia yang ke-11, Sunan Gunung Jati ke-10. Jangan kita tahunya baca Syekh doang, maka disosialisasi. Karena kita ini ada keturunan dari Sultanul Aulia. Wala qadrati Sultanul Aulia Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul aziz wa Sayyidi Syekh Luqmanul Hakim wa Sayyidi Jami' Auliya Illah khususan Wali Songo Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati radhiyallahu anhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan supaya tahu bahwa Sultan Maulana Hasanuddin itu termasuk cucunya Prabu Siliwangi. Sultan Maulana Hasanuddin ini anaknya Sunan Gunung Jati bin Ratu Larasantang bin Prabu Sili, ibunya Ibu Ratu Kawungan Anten bintu Prabu Kiansan bin Prabu Siliwangi. Maka orang Banten adalah cucunya Prabu. Masa nggak bisa ngewarisi ya? Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati khusus jami'ar wahya baina umatina
Asusun Sayyidina Pangeran Astapati wa Sayyidi Syekh Jamal Nabi Al-Guru Hajar Kasih wa alihim wa sulihim ghafarallahu dzunubahum bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri wa min syarri hasidin la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi minal jinnati wan nas la ilaha illallah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa bil akhirati ulaika ala hudan min rabbihim wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahman Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم شيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم irhamna ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya arhamar rahimin irhamna ya Allah ya arhamar rahimin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihaqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Allahumma ighfir lahum wa'afi wa'fanihim. Allahumma ighfir lahum wa liwalidayna dzunubahum waj'alhum minal jannati wa ya Allahumma ij'al fi quburihim radatan min riyadil janan. Allahumma anjil alaina wa ala walidina nuran wa rahmatan wa syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Allahumma barik lahum kama barakta alal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin bi rahmatika ya Allah ya rahman rahimin. Allahumma barik lana kama barakta alal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin ya Allah ya azizu ya ghafar ya muzjalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih semuanya dan kami mohon maaf kalau dalam penyambutan kami banyak kekurangan atau ada yang ini. Kami mohon maaf sekali lagi. Aku saya ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, pertama-tama yang kami hormati para tokoh, alim ulama, para ustadz dan rekan-rekan semua di sini. Alhamdulillah hadir di tempat kediaman Bapak Haji Fuad Effendi Jarkasih. Di sini ada Bapak Charlie Chandra. Ya, yang belum kenal ini beliau Bapak Charlie Chandra. Kemudian di sebelah kanan Pak Haji Fuad, Pak Haji Sutrisno Lukito. Kemudian ada Kang Holid. Kemudian Pak Budi Harjo, Bang Edi Mulyadi, teman-teman Kang Iwan semua ini dari Teluk Naga. Kemudian nelayan dadap, saya lihat. Mohon maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Memang saya diminta oleh tuan rumah untuk mengundang sahabat-sahabat yang saat ini sedang berjuang melawan oligarki. Jadi kehadiran kita di sini selain halal bihalal, ya, juga dalam rangka memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Haji Fuad Effendi Jarkasih yang dalam beberapa waktu yang lalu mengalami apa yang kami sebut adalah kriminalisasi. Jadi yang hadir di sini juga ada korban-korban kriminalisasi, korban-korban perampasan tanah. Di sini ada Pak Charlie Chandra juga korban kriminalisasi, pernah ditahan 2 bulan di Polda Banten. Kemudian Bapak Haji Sutrisno balas sudah divonis melalui putusan pengadilan, tanahnya dirampas, tidak ada ganti rugi dan beliau harus dipenjara di lembaga pemasyarakatan. Kemudian ada lagi Pak Budi Harjo juga korban dari aguan. Suami istri malah ya. Kemudian siapa lagi yang Bang Edi juga pernah di penjara juga karena melawan Jokowi. Padi juga korban perampasan tanah dan juga pernah ditahan di tahanan. Siapa lagi yang Acung yang sudah ditahan ada di sini? Yang jadi tersangka Kang Holid sudah jadi tersangka belum? Mudah-mudahan ya di momentum kita tahun ini tidak ada lagi penangkapan. Tidak ada lagi kriminalisasi.
Moga-moga di kepemimpinan Presiden kita Pak Prabowo Subianto benar-benar pro rakyat, benar-benar membela rakyat yang terampas hak-haknya. Jadi kami hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Provinsi Banten, untuk melakukan pembelaan, untuk melakukan advokasi terhadap korban-korban perampasan tanah, termasuk yang di Desa Muncung, di Desa Kronjo, di Desa Dadap, Paku Haji, dan di banyak tempat. Dan alhamdulillah kami dari LBH Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan yang sangat besar dari masyarakat, khususnya di Tangerang dan Serang, untuk kami bisa melakukan pendampingan kasus-kasus dan tentunya bersama rekan-rekan seperjuangan, para aktivis, para pejuang, para tokoh, untuk bersama-sama melawan oligarki Pantai Indah Kapuk II. Jadi kehadiran Bapak Ibu semua di sini sangat penting untuk menguatkan mental, menguatkan batiniah kita untuk melawan keserakahan yang dilakukan oleh oligarki PIK II. Semoga kasus-kasus yang pernah terjadi, yang pernah dialami oleh Bapak semua di sini tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah LBH Muhammadiyah akan menjadi garda terdepan untuk membela orang-orang mustadafin. Walaupun tentu taruhannya, ya, kita juga pernah diancam, diteror, diintimidasi, disomasi, tapi insya Allah semuanya atas berkat rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua hadir di sini selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Moga-moga apa yang terjadi kepada Bapak Haji Fuad Jarkasih tidak terulang kembali. Dan kami yakin bahwa keserakahan yang dilakukan oleh PIK II insya Allah akan berakhir. Dan di bulan Syawal ini sebetulnya kita telah memperoleh kemenangan-kemenangan kecil melawan oligarki perampas tanah PIK II. Yang pertama, bahwa pagar laut sudah dicabut, betul ya? Walaupun tidak semua. Dan itu alhamdulillah karena dukungan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Kalau di zaman Jokowi tidak mungkin. Malah mungkin pagar laut bisa menjalar sampai daerah Cilegon. Yang kedua, sudah ada 4 orang tersangka dalam kasus pemalsuan HGB dan pagar laut. Walaupun 4 orang ini hanya sebagai aktor-aktor kecil, bukan aktor utamanya. Tapi bagaimanapun juga kita patut bersyukur bahwa sudah ada 4 orang tersangka, dan kami minta agar Mabes Polri untuk segera menetapkan pelaku-pelaku utama lainnya. Dan itu menjadi pekerjaan rumah Mabes Polri untuk mengusut tuntas sebagaimana yang diminta oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian yang ketiga, kita patut bersyukur bahwa PIK II tidak lagi ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, tidak masuk dalam 77 PSN oleh Presiden, dan oleh karenanya tidak ada alasan apapun oknum-oknum aparat desa, oknum-oknum aparat polisian untuk membawa narasi bahwa PIK II adalah proyek strategis nasional. Jadi kita harus berani mengatakan bahwa PIK II adalah murni swasta, murni kepentingan bisnis Olegan Aguan dan Antoni Salim. Kemudian yang ketiga, bahwa sejak Presiden Prabowo dilantik tidak ada lagi penangkapan, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap orang-orang yang memiliki sawah dan tambak. Walaupun ini masih menyisakan masalah Pak Cadi Chandra, karena waktu itu diajukan praper oleh Mu'annas Salihin, statusnya naik sebagai tersangka kembali. Tapi kita jamin tidak akan ada penahanan terhadap Bapak Cadi Chandra.
Kalaupun nanti Polda Banten mau melakukan penahanan terhadap Chandra Chandra, saya minta Bapak Ibu semua pendukung pada pejuang-pejuang untuk kita duduki Polda Banten. Termasuk kalau ada panggilan-panggilan terhadap Haji Fuad Jarkasih, kita harus backup dan kita harus lawan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat polisian. Setuju ya Bapak Ibu saya? Setuju. Bakar. Jadi kemenangan-kemenangan kecil itu harus kita syukuri. Semoga kita dalam waktu yang tidak jauh lagi, tidak lama lagi, kemenangan besar akan kita peroleh. Apa itu? PIK 2 dihentikan total. Stop proyek Pantai Indah Kapuk 2 karena telah menyengsarakan rakyat Banten. Dan kembalikan tanah rakyat. Kembalikan sertifikat tanah milik masyarakat. Setuju ya? Setuju. Jadi oleh karenanya dalam kesempatan ini mohon izin, kiranya kalau tidak berkeberatan, setelah acara selesai nanti kita akan membuat pernyataan sikap. Surat sudah kami buatkan dan kami sudah koordinasi saling bertukar pikiran dengan Kang Khalid. Nanti satu lagi tambahan, penegakan hukum terhadap segala kejahatan yang dibuat. Ya, baik. Nanti kita masukkan di dalam poin. Ya, intinya adalah ada 4 poin. Tuntutannya adalah stop, hentikan intimidasi dan kriminalisasi. Yang kedua, kita minta pemerintah untuk menstop proyek Pantai Indah Kapuk 2. Betul ya? Kemudian yang ketiga adalah kembalikan tanah rakyat, kembalikan sertifikatnya. Dan yang terakhir adalah kami minta masyarakat untuk memberikan solidaritas terhadap korban-korban perampasan tanah khususnya yang ada di Banten. Itu ada 4 poin. Jadi kalau bisa nanti setelah ini kita buat sama-sama untuk menyampaikan pernyataan sikap. Saya minta Kang Khalid untuk membacakan pernyataannya. Saya kira itu saja sebagai sambutan dari kami dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ada salam dari Pak Busro Mukodas, tidak bisa hadir. Beliau Ketua PP Muhammadiyah dan insya Allah support, dukung advokasi kasus-kasus perampasan tanah di Banten. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi sambutan. Oh ini nggak ada. Sini ada. Oh iya. Ampur ya, Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha min Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa, ya Rabba Ibrahim, ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni bil fahmi warzuqni bil ilmi wal hilmi wal aqli wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Saibul Bed dan dulur-dulur seperjuangan, baik dari dulur-dulur Dadap, dari dulur-dulur Kresek, Kerunjo, Muncung, Teluk Naga, dari Pontang juga. Alhamdulillah kita bareng-bareng hadir di tempat yang mudah-mudahan ini adalah menandakan bagaimana kita harus memilih posisi. Yang nanti dinilai Allah itu adalah ketika kita mau memposisikan di mana posisi kita berada.
di hak atau di batil? Silahkan pilih. Dan insya Allah dulur-dulur yang ada di tempat Pak Haji Fuad ini insya Allah adalah orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Allah untuk memposisikan dirinya, hatinya, pikirannya, jasadnya kepada posisi yang hak dan tidak pada yang batil. Mungkin ini juga harus sesuatu yang harus kita syukuri, karena ada juga saudara-saudara kita juga yang sudah memposisikan dirinya kepada yang batil, yang memang dulunya juga awalnya bareng-bareng menolak, tapi ketika ada sesuatu yang masuk, mungkin entah itu materi ataupun apa, hasud dan atau apa, sehingga mereka mencoba untuk mendukung kedoliman yang ada di Banten ini. Mungkin masalah litigasi, masalah hukum sudah dipaparkan oleh Pak Gufron. Kemudian alhamdulillah Pak Gufron juga sudah mendorong kasus-kasus hukumnya, penyerobotan lahannya, mungkin kasus korupsinya, dan Pak Hojenudin juga sudah mendorong di wilayah perdatanya, dan teman-teman juga yang dari Muncung mencoba sudah mendorong di pelanggaran HAM-nya gitu kan. Nah, cuman di sini yang kita butuhkan adalah bukan hanya kita mengandalkan hal yang litigasinya saja, tapi juga harus dilakukan non litigasinya. Artinya kekuatan rakyat tetap harus dibangun. Ketika hukum tidak tegak kepada kita sebagai rakyat, berarti kita harus mau berkonsekuensi, menentukan jalan kita sendiri. Kalau bahasa wong Banten ini makenen. Ora bisa disebut wong Banten lamun ana kedoliman ning tanah Banten, jiwanya tidak mendidih, jiwanya tidak marah. Melihat kedoliman di pelupuk mata kita diam saja. Dan ini kita berdiri di sini, ini pun diperlihatkan oleh Allah, saksi yang nyata, Pak Haji Fuad, Pak Sarli. Dan mereka ini adalah saudara kita. Yang ketika mereka merasakan kepahitan, penderitaan, Pak Budi juga kan, korban juga. Masa iya kita diam aja? Lah, kalau kita diam, ini artinya kita bukan disebut sebagai makhluk sosial, bukan manusia. Ini yang nggak boleh oleh Allah kita. Artinya tidak boleh sama Allah kita sebagai makhluk manusia ya individual. Masing-masing urip pedewek-dewek. Lah pertanyaannya, lah menurut pedewek-dewek emangnya mati nih waktu ngubur dewek ta? Mati nih nyeluduk dewek ta di konon? Ya artinya ketika anu batur-batur sing lagi kesusahan, sing tanah diorok tanpa dibayari segala macam menang baik. Lah kembali mana mengutip kembali mengutip ke pembicaraan Pak Said dulu. Ukuran ikhlas itu ternyata sebanding dengan rasa takut tidaknya. Benar, kalau kita melakukan perjuangan ini benar-benar ikhlas, maka takut menjadi 0%. Nah, kalau kedoliman aja berani semena-mena dengan kita, kenapa kita yang hak nggak berani? Kalau saya boleh jujur Pak Said, saya mau udah nggak betah, pengen perang saya mah, jujur aja. Pengen perang saya mah. Boleh, ini kan di publik nih. Kalau hukum terus-menerus nggak tegak, nggak berpihak kepada rakyat, pasti saya akan nyatakan perang. Biar tidak ada pengikutnya, saya sendiri yang akan perang. Saya bisa berperang dengan gerilya saya sendiri. Itu saking saya emosinya melihat kedoliman saat ini. Artinya kalau ukuran kekuatan, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kekuatan makhluknya gitu. Tapi yang jelas saya tetap akan melawan dengan cara saya sendiri walaupun gitu. Kalau seandainya pemerintah tidak pernah berpihak kepada rakyat. Udah bukan rahasia umum lagi. Hukum sudah menjadi ajang jual beli. Terus kemudian jabatan juga begitu. Kewenangan juga begitu.
Semua kongkong lingkong, semua pat-pat gulipat, main suap menyuap. Nah ini kalau terus menerus, ini akan berbahaya di bangsa kita sendiri. Betul apa yang dikatakan Pak Said Didu. Perjuangan orang Banten ini memang benar lagi dipantau. Semua memonitoring. Ketika Banten bergerak, maka semua akan mengikuti bergerak. Dan ini yang harus kita pertahankan. Jangan sampai perjuangan kita nenjeng di tengah jalan. Jangan sampai perjuangan kita masuk angin di tengah jalan. Jangan sampai perjuangan kita ditukar dengan sesuatu yang secuil, sesuatu yang sifatnya tidak abadi, sesaat. Hanya di dunia, paling ukurannya waktu di dunia 1 detik untuk utuhan Allah itu. Kata manusia iya 70 tahun 80 tahun, tapi kata Allah cuma 1 detik. Mungkin nggak ada 1 detik, sebentar. Artinya jangan sampai hal-hal yang sifatnya nilai keabadian ditukar dengan nilai kesementaraan gitu, kesesaatan. Ini yang harus kita perkuat, kita taruh, ditanam di hati sanubari kita, dulur-dulur sekabeh ya. Wis mungkin mengkonon baik aja dawa-dawa ngomong wis dohor. Terima kasih dulur-dulur semuanya. Mungkin saya nggak bisa panjang lebar ngomong, satu udah waktunya juga udah dohor. Mungkin ada juga teman-teman yang lain yang mau ngisi bicara sepatah 2 kata, atau mungkin sekian aja dulu. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan atau perkataan dari Pak Khalid. Sudah nyentuh waktunya yang Sampai dipegang. Hitung. 1. Belum. Apa dulu? Assalamualaikum dulu. Baru Allahu Akbar. Baru Takbir. koalisi rakyat Biar Banten. mereka ikut. Pernyataan sikap. Pernyataan sikap koalisi rakyat Banten. Pernyataan sikap dulu di atas. Bang Uru maju lagi. Abang maju lagi. Majuan. Ayo silakan yang belum mau gabung. Kasih aba-aba 1 2 3 di sana ya. Duduk. Semua kerjaan saham. Cuma poin nomor ini ya. Oke. Hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu mulai. Kapan? Siap, oke? Udah, hitung. 1, 2, 3. Tes ya, tes. Bang Edi gimana? Siap? Bang Edi ambil komando. Udah hitung 1 2 3 itu. 1 2 3. Bang Edi kabarnya belum, Bang Edi. Siap. Belum. Oke. Udah. Bismillah. Ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Pernyataan sikap Koalisi Rakyat Banten mengutuk keras atas segala tindakan intimidasi, pemaksaan, dan perampasan tanah yang dilakukan untuk proyek PIK 2. Bahwa selama ini banyak masyarakat yang menjadi korban atas pembebasan lahan proyek PIK 2. Tindakan seperti intimidasi, bahkan kriminalisasi terjadi bagi masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya untuk dijual kepada pihak pengembang PIK 2. Banyak masyarakat yang juga terpaksa menjual tanahnya untuk proyek PIK 2 karena berbagai ancaman dengan cara premanisme maupun dengan cara tekanan melalui oknum aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dari rasa ketakutan dan ketidakadilan. Selain itu, banyak masyarakat yang sampai saat ini tanahnya belum dibayar lunas, namun sudah dikuasai oleh PIK 2. Masyarakat Banten bersama tokoh masyarakat Banten dan tokoh nasional telah melakukan upaya penolakan terhadap proyek PIK 2. Namun, sampai hari ini, pemerintah tidak pernah mendengarkan aspirasi dari para tokoh dan masyarakat Banten tersebut. Maka dengan ini,
kami Koalisi Rakyat Banten menyatakan sikap bahwa satu, mengutuk segala bentuk tindakan intimidasi, kriminalisasi, dan perampasan tanah yang dilakukan untuk kepentingan proyek PIK 2. 2. Mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan kegiatan pembangunan dan segera mencabut izin proyek PIK 2 serta usut tuntas pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, serta korupsi yang terjadi selama proyek PIK 2 berlangsung. Dan 3, menuntut kepada PT Agung Sedayu Group selaku pengembang PIK 2 untuk mengembalikan tanah masyarakat yang telah dirampas dan menyerahkan surat kepemilikan atas tanah tersebut kepada masyarakat yang berhak, karena transaksi jual beli tidak sah apabila dilakukan dengan unsur paksaan. Dan nomor 4, mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menuntut atau untuk turut bersolidaritas bersama-sama membela masyarakat yang menjadi korban proyek PIK 2 dan melakukan penolakan atas proyek PIK 2. Dan 5, mendesak kepada Presiden Prabowo agar segera bertindak tegas, memerintahkan instrumen negaranya untuk menindak tegas kepada pelaku Antoni Salim, Haguan CS, serta kroni-kroninya yang sudah mencoba memecah belah kami sebagai rakyat Banten. Dengan itu, jika pernyataan kami sebagai rakyat Banten tidak diindahkan, maka kami atas nama Koalisi Rakyat Banten akan menyatakan perang secara fisik. Takbir! Perang! Takbir! Takbir! Perang! 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 Demikianlah surat pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk diperhatikan sebagaimana mestinya. Merdeka di tanah Jawa! Merdeka! Hidup nelayan! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Banten, 10 Syawal 1446 Hijriah, 9 April 2025. Hormat kami Koalisi Rakyat Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya. Mantap udah, makin dikit perangnya. Dihitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kita berada di kediaman Bapak Haji Fuad Effendi Jarkasi. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Sehat ya. Di sini ada Pak Haji Fuad Effendi Jarkasi, kemudian di samping Pak Haji ada Pak Saididu. Beliau tadi dari bandara langsung ke lokasi di sini di Kronjo. Jadi terima kasih Pak Saididu sudah bisa hadir bersama masyarakat di sini. Tadi memang kita awali acara halal bihalal ya. Tadi hampir 150 orang yang hadir. Ini di luar ekspektasi, padahal tuan rumah waktu itu merencanakan hanya sekitar 50 orang yang hadir. Ternyata ini jumlahnya 3 kali lipat. Dan alhamdulillah yang hadir sangat antusias menyimak apa yang disampaikan oleh para ulama, tokoh di sini. Dan sekarang kita mau bincang-bincang sebetulnya terkait dengan kasus yang pernah dialami oleh Bapak Haji Fuad Effendi Jarkasi yang memang kasusnya sedang kami tangani. Kebetulan saya dari LBH AP Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapatkan kepercayaan ya, mendapatkan amanah dari Pak Haji Fuad sebagai kuasa hukum. Jadi sebagai informasi saja nih, memang kita sudah melaporkan oknum polisi namanya AKP Yan Hendra ke Propam
Divisi Propam Mabes Polri. Tadi pada saat kita mau acara halal bihalal jam 10 ada WA masuk dari Propam. Ada, jadi diberitahukan bahwa sudah ada surat perintah dimulainya Dumas. Jadi sudah jalan proses yang di Propam, tinggal kita nunggu yang di Kompolnas ya Pak Haji. Kita juga memang waktu itu sudah melaporkan oknum ini ke Kompolnas, Komisi Polisi Nasional, dan untuk melindungi ya beliau khawatir nanti dikriminalisasi, kami juga ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu ya sebagai progres update dari kami. Selanjutnya mungkin sebelum ke Pak Haji Fuad, kami minta mungkin tanggapan dari Pak Saididu nih. Ya luar biasa, saya tidak membayangkan tadinya, saya pikir Pak Saididu mungkin nggak bisa ke sini nih. Karena waktunya sangat sedikit sekali. Tapi alhamdulillah memang ini sudah menjadi takdir Allah ya. Dimudahkan urusannya sehingga bisa sampai di Kronjo. Monggo Pak Said. Saya pikir perjuangan kita ini adalah bukan lagi sebatas memperjuangkan Banten, tapi memperjuangkan nasib seluruh rakyat Indonesia yang mengalami nasib yang sama. Cuma tidak ada yang berani bicara, sehingga setelah muncul kasus PIK 2, maka semua kasus seluruh Indonesia terbuka, dan pelakunya ternyata geng mereka juga. Di seluruh Indonesia, itu di kota. Di hutan juga dilakukan hal yang sama. Di perkebunan juga dilakukan hal yang sama. Jadi mereka memang betul-betul merampok negeri ini. Nah, yang problem sekarang adalah seakan-akan kalau saya berhenti bicara PIK 2, seakan-akan saya sudah kalah. Padahal dia nggak tahu bahwa sekarang udah ribuan Saididu lahir. Jadi dulu kan memang saya sendirian, tapi kan ada Pak Gufron, ada yang lain-lain, muncul semua rakyat melawan. Maka saya mohon pamit dulu kepada teman, saya membantu dulu yang lain di daerah Rempang, Makassar, Morowali, Surabaya, supaya bangkit semua. Nah, yang perlu kita syukuri sekarang bahwa seluruh masyarakat bangkit melawan. Dan saya masih ingat perjuangan dulu Pak Gufron, kita bersama-sama melawal. Saya awal-awal tuh betul-betul merasa hanya Allah yang temannya, sendirian, karena siapapun yang ketemu saya besoknya biasanya langsung dipanggil polisi. Apalagi kalau wawancara sama saya itu langsung dikriminalisasi. Nah, sekarang saya pikir rakyat sudah berani, apalagi Pak Fuad sudah muncul sebagai tokoh masyarakat yang dihormati dan muncul untuk mempertahankan haknya. Kalau Pak Fuad muncul, saya yakin seluruh rakyat Banten itu akan bangkit mempertahankan haknya. Nah, kepada seluruh tokoh Banten, pejabat Banten, masyarakat Banten, berhentilah menjadi pecundang di daerahmu, karena seluruh Indonesia memonitor kejadian yang terjadi di Banten. Saya di kampung saya sampai ada masyarakat menyatakan, kok ada sih kepala desa yang ada di sekitar Banten itu kok jadi mengkhianati bangsa dan negaranya. Jadi mereka sudah mencap bahwa aparat, kepala desa, pejabat Banten, termasuk, mohon maaf aja, Bupati dan Gubernur Banten yang diam 1000 bahasa. Itu kita nggak tahu sebenarnya di hatinya seperti apa. Dia tidak pernah bicara sama sekali pada rakyatnya sedang digusur. Oke, tapi sebagai rakyat pejuang, ya kalau kalian diam ya kita yang hadapi. Kan begitu Pak Fuad ya. Karena Pak Fuad ini juga paham semua mereka. Tapi saya paham juga mereka bahwa mereka ini sebenarnya kemungkinan besar hatinya sama dengan kita. Cuma bedanya kita penikmat untuk membela rakyat, dia sebagai penikmat jabatan. Dia takut sekali terhadap kehilangan jabatan. Nah, dan menariknya di Banten ini hampir semua pejabat yang mau bertahan terhadap jabatannya itu harus dijadikan bemper untuk membebaskan tanah.
kepala dinas di kabupaten, kepala dinas di provinsi, sekarang kau akan dipanggil. Kalau kau apalagi yang berasal dari wilayah pembebasan ini, kalau dia tidak memihak kepada PIK 2, maka jabatannya sebagai kepala dinas itu diancam. Nah, supaya publik paham, itu yang terjadi di Banten. Jadi betul-betul pejabat sekarang tuh ya kalau menyatakan ini betul-betul di ujung telunjuk PIK 2, karena menentukan kepala dinas pun kalau tidak mendukung penggusuran rakyat itu tidak jadi kepala dinas. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya mengingatkan Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Anda dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Anda mendapatkan jabatan atau mempertahankan jabatan karena menyembah dan menjadi kacung oligarki PIK 2 yang menggusur rakyat. Itu yang terjadi. Itu bukan saya ngarang, itu seluruh Indonesia yang saya kunjungi, itu mereka sudah berpendapat begitu. Jadi ya hati-hatilah para pejabat juga, wajah Anda itu mereka kenal karena pasti ada di media elektronik yang nggak bisa dihapus. Dia pasti hafal siapa bupatinya. Nah, kebetulan pelaksana tugas Bupati Tangerang selama ini orang sekampung saya kan. Nah, ternyata sama juga. Jadi ternyata ya bukan karena ya memang penikmat jabatan. Jadi saya mengingatkan seluruh pejabat-pejabat sekarang, Anda dimonitor bukan hanya oleh Allah, tapi oleh rakyat Indonesia, dan pasti orang akan mengingat wajah-wajah Anda di kemudian hari, dan pasti itulah warisan yang terjelek yang Anda simpankan kepada anak keturunan Anda, karena Anda jadi pengkhianat pada saat Anda menjadi pejabat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Said Didu. Sesuatu yang menggugah kita semua, bahwa memang di saat situasi seperti ini selalu ada pengkhianat-pengkhianat ya. Bahkan dari zaman kolonial Belanda sudah ada itu Pak Haji. Ya, ada istilah Londo Ireng lah atau apapun, dan ternyata sekarang pengkhianat juga sudah masuk ke lingkungan istana, pemerintahan dan oknum aparat kepolisian. Nah, selanjutnya saya minta mungkin tanggapan Pak Haji Fuad. Mungkin berbagi pengalaman lah, cerita dulu bagaimana sih kasusnya gitu ya. Sampai Pak Haji dikriminalisasi oleh oknum aparat kepolisian, dan bagaimana keadaan sekarang ini sejak kasusnya kita dampingi oleh LBH Muhammadiyah. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dari LBH PP Muhammadiyah yang turut mendukung, membantu saya atau kami sekeluarga dalam rangka menuntut keadilan. Menuntut keadilan dan menuntut hak yang selama ini selalu dibohongi oleh pihak PIK 2 dengan alasan PSN. Itulah, jadi akhirnya kami ini didolimi dengan merekayasa mengkriminalisasi secara hukum. Maka kami mengingatkan polisi supaya jangan sampai mau diperalat lagi. Jangan mau diperalat lagi. Anda itu bertugas, mempunyai kewajiban adalah mengayomi rakyat. Bukan harus menjadi jongos oligarki. Sebab kepentingan Anda, gaji Anda itu makan dari pajak rakyat. Ini yang harus diinikan. Jangan sampai menjadi orang yang berkhianat kepada rakyat. Sebab Anda ini adalah orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas negara untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai disalahgunakan, supaya ke depan ini yang tadinya melakukan hal-hal yang bertentangan tersebut jangan sampai terulang lagi, dan kalau itu secara gentle harus mempertanggungjawabkan. Inilah yang saya harapkan kepada seluruh aparat pemerintahan, dari mulai
Mendagri sampai ke bawah. Jangan sampai kepala-kepala desa ini diperalat melalui abdesi. Abdesi ini jadi alat politik pemerintah. Akhirnya kepala desa yang dipilih oleh rakyat disuruh mengkhianati amanat rakyat. Harusnya membangun, memajukan nasib rakyat, yang terjadi adalah memiskinkan rakyat. Selama ini sudah hampir 20 tahun ini terjadi, rakyat kita di sini kesulitan di dalam usaha, dalam kehidupan di bidang pertanian. Baik itu air untuk persawahan, untuk tambak, maupun obat-obatan. Itu kayak sengaja kami dimiskinkan. Seperti sengaja dimiskinkan. Ya akhirnya timbullah ya ada proyek ini. Di berbagai di berbagai rekayasa. Akhirnya yang terjadi melebihi sikap ataupun perlakuan penjajah. Lebih sadis. Yaitulah kalau yang namanya penjajah model Belanda yang diambil itu penghasilannya. Ini mah kita orang pribumi masa digusur. Kita yang udah bertempat tinggal dari sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, di mana ini adalah kami ini adalah penerus dari leluhur kami di Banten. Jangan sampai diusik oleh kepentingan sekelompok orang, hanya kepentingan untuk bisnis semata. Inilah maka kami dalam acara halal bihalal ini ingin menggalang bersama kesatuan dan persatuan senasib yang kena kami didolimi untuk berontak semua, menuntut hak. Jangan sampai kita ini selalu dibohongi, dibodohi. Yang dituntut itu ada keadilan supaya proyek PIK ini dihentikan. Harus dihentikan karena sudah jelas menyengsarakan rakyat, sudah jelas memiskinkan rakyat. Ini kepada pemerintah harus ngelihat mata kepala sendiri. Jangan ngelihat tergoda karena diiming-imingi pajak dari ini. Harus dilihat kepentingan rakyat lah yang lebih diutamakan. Anda itu dipercaya dari rakyat. Kedaulatan itu ada di rakyat. Itulah. Maka kami menghimbau supaya pada sadar, supaya kembali lagi kepada fungsi tugas kewajiban masing-masing sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Itulah yang sementara ini yang terjadi pada diri saya, sampai saya dikriminalisasi. Itulah sampai secara nyata dikriminalisasi sampai saya ditahan, ditakut-takuti segala macam. Ya akhirnya ya sekarang ini adalah saya menjadi korban kedoliman dari proyek PIK itu sendiri. Bukan bohong, karena saya ngerasakan. Ini akhirnya saya sampai terjadilah sakit. Karena saya stres berat, akhirnya merambat ke yang lain-lain sampai sekarang. Lebih daripada nilai materi. Sakit saya ini, di operasi ini, itu udah gak ada harganya. Karena salah satu organ saya ini sudah rusak. Gara-gara apa? Gara-gara proyek dan kelakuan daripada orang-orang PIK itu sendiri, terutama kelakuannya Ali Hanafi dengan orang-orangnya yang memperalat polisi, camat, kepala desa, yang akhirnya saya ini salah satu korban dari mereka. Maka kami menuntut keadilan dan Ali Hanafi harus bertanggung jawab. Jangan sampai berani hanya ini, harus gentle mempertanggungjawabkan, karena perbuatan dia sudah merugikan orang lain, harus bertanggung jawab.
maka harus dihentikan, harus diselesaikan kerugian-kerugian masyarakat di wilayah Pantura Banten ini. Itulah harapan kami, jangan sampai kita ini dipimpong, ini segala macam direkayasa. Akhirnya apa? Akhirnya yang diinikan adalah dari orang-orang kecil, model kepala desa Kohod. Dianya selalu menyelundup, menyembunyi. Itu gak gentle. Saya khawatirkan di kemudian hari kesabaran rakyat ini ada batasnya. Bisa terjadi revolusi, jangan salahkan rakyat Banten. Itulah, kami sudah didolimi. Jangan sampai rakyat Banten ini hilang kesabarannya. Tolong kepada Ali Hanafi, Agwan, jangan sampai mengganggu stabilitas nasional. Harus berani berbuat, berani tanggung jawab. Itulah. Demikian harapan kami, semoga ini menjadi satu peringatan kepada mereka. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Fuad ya. Jadi intinya Pak Haji melawan, sekarang sudah saja berontak terhadap perampasan tanah ya yang dilakukan oleh Agwan dan Ali Hanafi dan yang lainnya. Terakhir sebagai penutup Pak Said Didu, tadi kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Haji. Saya kira Pak Haji Fuad harus jadi simbol perlawanan nih. Ya, jadi harus muncul juga tokoh-tokoh, ulama-ulama yang melawan soal perampasan tanah PIK 2. Silakan Pak Said Didu, terakhir komentarnya. Saya terima kasih Pak Fuad. Saya sangat setuju apa yang dikatakan Pak Fuad tadi. Tidak ada orang yang boleh bebas dari hukum, bebas melakukan apa saja tanpa dihukum di Indonesia. Apalagi kita tahu persis bahwa memang dia memperalat aparat untuk menyiksa rakyat. Nah itu yang terjadi. Nah aparat juga harus bertanggung jawab karena dia menyalahgunakan kewenangan. Bagi Pemda yang selalu dan pihak-pihak menyatakan bahwa masuknya PIK 2 akan meningkatkan ekonomi, itu sangat bisa saya bantah dengan sangat keras. Saya baru pulang dari kampung saya yakin betul bahwa sawah-sawah yang ada di pantai utara Banten ini tidak lebih rendah kesuburannya dibanding tempat lahir saya. Dan hasil di sana, perkiraan saya sekarang itu per hektar tuh akan bisa menghasilkan 100 juta rupiah per hektar per tahun. Nah, jadi kalau 2 tahun, jadi kalau mereka hanya membeli 35.000 per meter atau 50.000 berartinya hanya 350 juta sampai 500 juta. Artinya hanya 3 tahun itu panen sudah kembali modalnya. Nah, saya pikir apa yang dikatakan Pak Fuad tadi memang sengaja ini tidak ada rehabilitasi apapun, irigasi tambak, irigasi sawah, itu dilakukan untuk memiskinkan rakyat. Nah, ini harusnya pemerintah daripada Anda mencetak sawah di Papua, mending selamatkan 70.000 hektar sawah yang ada di Serang dan Tangerang. Itu 70.000 hektar. 70.000 hektar tambak yang ada di wilayah kedua wilayah tersebut. Saya sudah menghitung. Kira-kira perhitungan saya, kalau tambak ini diperbaiki kembali ke kondisi tahun 80-an lah. Pak Fuad masih ingat. 80-an, itu saya punya keyakinan bahwa tambak ini bisa menghasilkan sampai 200 triliun per tahun. Tambak, kalau dia masuk udang. Sawah, perkiraan saya itu bisa menghasilkan mungkin sekitar 15-20 triliun setahun. Artinya, apa yang dibangga-banggakan oleh perhitungan pejabat penjilat kepada PIK 2 itu tidak masuk akal. Seakan-akan menciptakan lapangan kerja. Berapa lapangan kerja dari 2 sektor ini di wilayah ini? Perhitungan saya adalah tenaga kerja langsung 3 sektor itu, 1 adalah sawah, 2 tambak, 3 nelayan.
perhitungan saya yang tenaga kerja langsung 300.000 orang. Kalau ditambah tidak langsung bisa menjadi 600.000 orang. Sementara PIK 2 menjanjikan hanya menyatakan akan menghasilkan lapangan kerja 200.000 orang. Itu pun kualitasnya beda. Karena pasti hanya memberikan lapangan kerja dalam bentuk satpam, pembersih pemelihara taman, pembantu rumah tangga. Sementara rakyat sekarang ini sebagai pemilik tanah. Nah, jadi saya hanya mengharapkan pemerintah segera hentikan PIK 2, lakukan pembangunan pertanian modern di dekat Jakarta yaitu wilayah Banten. Maka pemerintah langsung mendapatkan 200-an triliun dalam waktu 5 tahun setelah diperbaiki. Itu perhitungan saya. Nah, saya bermimpi masyarakat Banten kembali sejahtera seperti dulu. Nah, di kampung saya tuh orang sejahtera, semua punya mobil. Karena pertanian. Antri naik haji di kampung saya itu sudah mendekati 100 tahun. Saking banyaknya uang. Padahal tiap bulan juga mereka umroh. Nah, kenapa kita tidak bermimpi menjadikan Banten sebagai wilayah pertanian dan perikanan modern? Karena dia dekat sekali di Jakarta dan itu tidak membuang uang begitu besar. Saya berharap Presiden Prabowo mendengarkan ini dan Menteri Pertanian daripada Bapak mencetak sawah baru di Papua sana mahal, maka jadikanlah sawah-sawah yang ada di Banten ini sebagai pertanian modern. Itu saya pikir rakyat Banten akan berterima kasih dan saya berharap para PIK 2 berhentilah mengancam rakyat dan mengusir rakyat karena rakyat Banten itu juga ingin bahagia. Kepada aparat ya berhenti jugalah. Dan saya pikir insya Allah di rumah Pak Fuad ini kita mulai jihad untuk melawan kezaliman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutup ya, mungkin saya kasih update terkait dengan masalah sertifikat tanah yang sudah diserahkan Haji Fuad ke PIK 2. Informasi yang kami dapat bahwa Ali Hanafi akan menyerahkan sertifikat miliknya Haji Fuad Effendi Jarkasih. Seluas 92 hektar dengan jumlah sertifikat berapa Pak Haji? 12. Hampir 20 sertifikat. Tapi di Ali Hanafi bilang bahwa DP harus dikembalikan. Nah, memang kami sampaikan ke keluarga Haji Fuad bahwa sertifikat serahkan tapi DP hangus. Karena ini sepihak. Dibatalkan sepihak oleh PIK 2 dan tentu proses transaksinya memang diawali dari intimidasi dan kriminalisasi. Bahkan kalau tadi saya dengar banyak kerugian berobat ke sana kemari itu kan tidak terhitung jumlahnya. Maka tentu kami minta Ali Hanafi, kami minta aguan PIK 2 untuk juga bertanggung jawab terhadap penyakit yang diderita oleh Pak Haji Fuad. Berapa biaya keseluruhan, baik biaya yang sifatnya material maupun imaterial. Dan mungkin lebih dari uang DP yang pernah diserahkan ke Haji Fuad, yang 2 miliar itu. Jadi oleh karenanya kami minta Ali Hanafi segera wujudkan itu, kembalikan sertifikat miliknya Haji Fuad tanpa DP, dan kemudian bayar ganti rugi penderitaan yang dialami oleh Pak Haji Fuad Effendi. Itu sebagai closing statement dari kami. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Said Didu yang sudah luar biasa menemani kita di sini. Pak Haji Fuad semoga makin sehat Pak. Insya Allah perkara Pak Haji kita akan tangani sampai tuntas. Dan saya dari LBH PP Muhammadiyah terima kasih atas dukungan semua dari publik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.